الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila, Masya Allah ya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini tema ini banyak sekali orang mempertanyakannya ya. Benarkah karma itu ada? Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Saudara, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bicarakan sangat menarik dan sudah menjadi sebuah kebiasaan bisa dikatakan di tengah-tengah kita selaku umat Islam tentang istilah karma, di mana patut untuk kita angkat sebagai sebuah pertanyaan yang penting. Apakah kemudian yang namanya karma tersebut adalah bagian daripada istilah yang ada di dalam konsep Islam itu sendiri? Lalu bagaimana jawabannya? Ternyata saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah atau ungkapan karma sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak pernah diajarkan di dalam literatur syariat ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam hanya mempunyai istilah yaitu al-jaza salah satunya. Balasan, as-sawab, yaitu juga pahala, al-azab dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada kata karma yang diterangkan, disampaikan baik di dalam Al-Quran maupun hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu dari mana kemudian kata karma itu? Ternyata setelah kita telaah, istilah karma itu dipunyai oleh saudara kita
sebangsa dan setanah air yang berada di luar agama kita. Yaitu istilah ini sering dipakai oleh mereka dari kalangan agama Hindu dan Buddha. Oleh karenanya, ketika kita sudah memahami dan mengetahui bahwa itu merupakan istilah daripada agama saudara kita, sebangsa dan setanah air, yang bukan daripada bagian agama kita, maka seyogianya wajib bahkan bagi orang-orang yang beriman dan beragama Islam untuk kemudian tidak memakai istilah karma. Sebab persoalan istilah karma ini dalam perspektif daripada ajaran agama Hindu dan Buddha, setahu saya itu merupakan satu bagian keyakinan yang bukan hanya sekedar istilah. Karena ada lagi urutan keyakinan mereka setelah karma itu sendiri. Yaitu terusannya seperti umpamanya reinkarnasi. Nah, oleh karenanya ini merupakan bagian daripada akidah mereka, maka kita sebagai umat Islam tidak layak untuk kemudian memakai istilah karma di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat Islam sudah paham betul bahwa berbicara tentang balasan itu memang ada dan memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, "Lau yu'akhidallahu an-nasa bidzulmihim." Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin membalas daripada kejahatan-kejahatan orang-orang yang zalim, yaitu di alam dunia ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mampu untuk memberikan secara langsung di alam dunia ini. Bahkan sampai-sampai Allah tidak tinggalkan balasan di alam dunia ini, sampai makhluk yang bernama hewan melata pun tidak tersisa. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala simpan balasan-balasan tersebut bagi kezoliman-kezoliman mereka pada waktu-waktu yang telah ditentukan atau tepatnya waktu yang ditentukan. Kapan itu? Dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yaitu manakala ketika ajal mereka sudah sampai kepada mereka, maka tidaklah mereka dapat memajukan dan juga memundurkan waktu kematian. Dalam arti kata lain, saudara, para hadirin pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mau bicara tentang balasan yang Allah taala akhirkan, yang Allah tunda. Kapan itu? Yaitu kelak di akhirat nanti. Pintunya kapan pembalasan tersebut? Manakala kita sudah masuk ke alam barzakh, meninggal dunia, dijemput oleh malaikat maut. Tetapi bukan berarti juga tidak ada balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah berikan tersebut di alam dunia ini. Baik itu bagi perorangan, individu ataupun secara umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat yang lain atau ayat yang lain pula, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Takutlah kalian kepada Allah terhadap perbuatan seorang yang zalim, orang yang bermaksiat, tetapi dampaknya merata. Subhanallah. Artinya Allah mau kasih tahu balasan tersebut bisa saja kemudian Allah berikan nanti di akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan di alam dunia ini. Dan di dalam ayat yang lain juga sering sekali kita baca
Dan bahkan sama kita hafal. Faqala ta'ala wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa orang yang berbuat amal kebajikan, amal yang soleh, maka pasti akan ada balasan di sisi Allah kelak. Dan juga begitu sebaliknya, jikalau mereka siapa orang yang memang melakukan amal keburukan, kejahatan, amal yang toleh, maka kelak juga akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dari sini kita bisa sama memahami bahwa ternyata istilah karma tidak ada di dalam Islam. Tetapi yang ada adalah balasan. Bahkan yang menarik, di dalam Islam juga ada yang namanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Sehingga pada akhirnya perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah dilakukan terhapus daripada semuanya. Sehingga pada akhirnya nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menuntut dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena telah terhapus dengan taubatan nasuha. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan seperti ini yang menarik di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kemudian orang-orang yang hidupnya baik, hidupnya soleh, selalu senantiasa melakukan perintah Allah, menjauhi daripada larangan Allah, tetapi kehidupannya berbalik 180 derajat ketimbang orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang banyak pula di antara kita yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan daripada ketaatan tersebut karena kenyataan yang kemudian dia hadapi. Maksudnya bagaimana? Ada orang mengatakan saya udah ibadah Ustadz, saya udah taat Ustadz, tapi tetap saja Ustadz saya nggak pernah diberikan daripada kebahagiaan, nggak pernah diberikan daripada kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang saya lihat ada tetangga saya, ada saudara saya, ada handai tolan saya, ada orang yang saya kenal, maksiatnya luar biasa, zolimnya luar biasa, tapi kesenangan dunia didapatkan. Subhanallah. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu sama kita ketahui dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak selamanya ketika kita kemudian beribadah dan taat kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan daripada kebahagiaan yang sekarang ini ada, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kejam kepada kita. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala justru sayang kepada kita. Dan Allah tahu kapan akan diberikan kenikmatan tersebut, kebahagiaan tersebut kepada hambanya. Kalaupun tidak di alam dunia ini saudaraku, pasti Allah akan menyimpannya kelak di akhirat. Juga sebaliknya, belum tentu orang yang kemudian senang di mata kita, mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, padahal mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka disayang oleh Allah. Tidak, demi Allah sekali-kali bukan sedemikian rupa. Itu dalam istilah agama dikenal dengan namanya istidraj. Sebagai satu analogi bisa dikatakan buat kita semua. Ada seorang pengamen datang kepada kita di saat kita makan. Suaranya enggak enak sama sekali. Di telinga tidak enak didengar. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang yang mendengar pada saat makan? Pasti dia akan mengeluarkan uang dengan cepat lalu memberikan kepada si pengamen. Lalu kemudian ada lagi pengamen satu umpamanya. Suaranya bagus, lagunya enak, bahkan kadang-kadang mengandung kenangan kita di masa lalu. Pasti kita nggak bakalan kasih uang secepatnya.
Ada apa dengan dua analogi tersebut saudara? Yang pertama, kita ngasih duit kepadanya bukan berarti kemudian kita senang. Bukan berarti kemudian kita itu bahagia dengan nyanyiannya. Kita sebel, kita gedeg. Tuh kalau orang Betawi bilang, nggak mau denger. Makanya kita kasih. Jadi ngasih bukan karena kita senang, tapi biar buru-buru dia keluar daripada kita. Dan kemudian yang kedua beda. Dia senang. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, saudara hadirin. Ketika kemudian kita berdoa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang mendengar daripada rintihan doa kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan bahas tentang kesalahan jadi kebiasaan bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.